Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi jaringan tumbuhan. Perkenalkan anggota kelompok kami, Siti Al-Nafifah, NIM T 2019-8017, Uswatun Hasanah, NIM T 2019-8021, Muhammad Juanda, NIM T 2019-8031, dan Yaumal Hajil Akbar, NIM T 2019-8040. Pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel-sel yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi jaringan di dalam tumbuhan. Baik, di situ dapat kita lihat gambar dari jaringan tumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Juanda. Jaringan meristem. Pada tahap perkembangan embrio, semua sel mengalami pembelahan. Pertumbuhan dan perkembangan sel lebih lanjut menunjukkan adanya diferensiasi menjadi bagian khusus tumbuhan, dan juga masih ada sel yang tetap bersifat embrio atau embrional, yaitu mampu mengadakan pembelahan terus-menerus. Jaringan yang bersifat embrio dalam tubuh tumbuhan dewasa ini disebut meristem. Pembelahan sel dapat juga terjadi dalam jaringan selain jaringan meristem, contohnya dalam korteks, batang muda, dan pada perkembangan jaringan pembuluh. Pembelahan dalam jaringan ini terbatas, sementara sel meristem terus-menerus membelah dan menghasilkan sel baru yang menambah tubuh tumbuhan. Ada pula meristem yang mengalami masa istirahat sementara. Misalnya, pada tumbuhan tahunan yang mengalami dormansi pada musim tertentu, dan pada kuncup lateral yang mungkin mengalami dormansi selama fase aktif tumbuhan. Pertumbuhan dan pengkhususan secara morfofisiologi sel yang dihasilkan oleh meristem disebut diferensiasi. Secara teori, jaringan yang mengalami diferensiasi sedikit demi sedikit kehilangan sifat embrionalnya dan mendapat status dewasa. Jaringannya disebut jaringan dewasa atau jaringan permanen. Istilah jaringan permanen hanya dapat digunakan dalam hubungannya dengan sel tertentu yang mengalami diferensiasi tidak bolak-balik. Misalnya, unsur pembuluh menjadi tidak berinti dan selnya mati. Juga trakeida, sel tipis, dan sel gabus, semua sel yang masih mengandung inti dalam tingkatan tertentu, jika ada rangsang masih mampu tumbuh, membelah, dan berdiferensiasi kembali. Pengelompokan meristem. Pengelompokan meristem didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu tempatnya dalam tubuh tumbuhan, asal-usul dan jaringan yang dihasilkan, struktur, tahap perkembangan, dan fungsinya. Menurut tempatnya, meristem dalam tubuh tumbuhan dibedakan menjadi 3. A. Meristem pucuk atau apikal, yang terdapat pada bagian pucuk, akar, dan batang. B. Meristem interkalar, yang terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada buku Gramineae. C. Meristem lateral, yang letaknya sejajar dengan permukaan organ, misalnya kambium dan velogen. Di samping itu, dikenal juga meristem primer dan meristem sekunder, yang didasarkan pada asal-usulnya. Secara kesepakatan, meristem primer adalah sel yang berkembang secara langsung dari sel bersifat embrio dan tetap bersifat embrio. Meristem sekunder adalah jaringan yang berkembang dari jaringan dewasa yang masih tetap dapat berdiferensiasi. Definisi meristem primer dan sekunder tersebut di atas tidak selalu tepat. Sebagai contoh, meristem pucuk organ liar berkembang secara sekunder, tetapi menurut struktur dan fungsinya mereka termasuk meristem primer. Sebaliknya, sebagian besar, bahkan kadang-kadang seluruh kambium pembuluh yang secara umum diterima sebagai meristem sekunder, berkembang dari meristem
pucuk, dan sebagian dari prokambium. Contoh meristem sekunder yang jelas tidak diragukan menurut asalnya adalah Philogen, yang berkembang dari parenchyma atau collenchyma yang mengalami diferensiasi dari jaringan kalus yang berkembang dalam biakan jaringan dewasa. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa penggunaan istilah meristem primer dan sekunder tidak berdasarkan tahap perkembangan dan tipe jaringan yang berkembang darinya. Meristem primer akan membentuk jaringan dasar tumbuhan yang meliputi epidermis, korteks dari akar dan batang, mesofil daun, dan jaringan pembuluh primer. Meristem sekunder akan berkembang menjadi jaringan pembuluh sekunder dan jaringan penyokong. Pada monokota tertentu, seperti palmae dan pisang, terjadi perluasan batang di dekat pucuk dan ini merupakan jaringan primer. Meristem yang bertanggung jawab memperluas batang disebut meristem penebalan primer. Jaringan parenchyma. Parenchyma merupakan jaringan dasar yang terdapat di seluruh tubuh tumbuhan. Istilah parenchyma umumnya menunjuk pada suatu jaringan yang kekhususannya relatif kecil dan memiliki fungsi fisiologi yang sangat beragam dalam tumbuhan. Sel parenchyma masih mampu membelah, bahkan pada sel dewasa. Mereka memainkan peranan penting dalam proses menutup luka dan regenerasi. Sel parenchyma dewasa dapat menghasilkan keaktifan meristematis jika lingkungannya sengaja diubah. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa sekelompok kecil sel parenchyma atau bahkan suatu sel jika ditumbuhkan pada biakan media yang benar dapat menghasilkan tumbuhan yang akan berbunga dan menghasilkan biji. Secara filogenetik, parenchyma tubuh primer dianggap sebagai jaringan primitif karena pada tumbuhan multisel tingkat rendah hanya terdiri atas jaringan parenchyma saja. Secara ontogen, parenchyma dapat juga dianggap primitif karena selnya secara morfologi sama dengan sel meristem. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa macam parenchyma antara lain sebagai berikut. Collenchyma atau parenchyma asimilasi. Chlorenchyma adalah sel parenchyma yang berisi kloroplas dan berfungsi untuk fotosintesis. Sel ini biasanya mempunyai sebuah atau beberapa vakuola, misalnya parenchyma palisade pada daun karet atau Virgus elastica. Parenchyma penimbun. Parenchyma penimbun adalah sel parenchyma yang biasanya berisi leukoplas atau cadangan makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sel parenchyma ini dapat menyimpan bahan cadangan yang berbeda sebagai larutan di dalam vakuola dalam bentuk partikel padat atau cairan di dalam sitoplasma. Sel-sel parenchyma penimbun tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Parenchyma penimbun biasanya terdapat pada empulur batang, akar, umbi, rimpang, buah, dan endosperm biji. Misalnya parenchyma penimbun pada pisang atau Musa paradisiaca. Parenchyma air. Parenchyma air umumnya terdapat pada tubuh tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerophyte. Tumbuhan epifit seperti Orchidaceae dan tumbuhan sekulen umumnya sel berukuran besar, berdinding tipis, lapisan sitoplasmanya tipis, mengandung hanya sedikit kloroplas atau bahkan tidak ada sama sekali. Sel penyimpan air mempunyai vakuola besar yang berisi cairan berlendir. Senyawa berlendir ini tampaknya dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan air dan juga terdapat dalam sitoplasma maupun dinding sel, misalnya pada daun Aloe sp. Aerenchyma atau parenchyma udara. Sel-sel aerenchyma mempunyai banyak ruang antar sel yang berkembang maksimum. Aerenchyma banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan yang tumbuh di tempat yang banyak mengandung air dan tumbuhan yang habitatnya di air atau hidrofit.
jaringan ini penting untuk pertukaran udara, misalnya pada eceng gondok. Perkenalkan, nama saya Siti Alun Afifah, NIM T 2019-8017. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan penyokong. Jaringan penguat atau jaringan penyokong adalah salah satu jaringan penyusun tumbuhan yang berfungsi memperkuat atau menyokong tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong tumbuhan ada dua, yaitu jaringan Colen-Kim dan jaringan Sclerenchyme. Jaringan Colen-Kim. Jaringan Colen-Kim adalah jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong pada organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan pengembangan. Jaringan Colen-Kim tersusun dari sel-sel hidup, memiliki bentuk memanjang dan umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Penebalan dinding tersebut terutama terjadi pada bagian sudutnya yang terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Jaringan Colen-Kim hanya memiliki dinding primer yang lunak lentur dan tidak berlignin atau berzat kayu. Isi selnya bisa mengandung tanin dan kloroplast. Colen-Kim bisa ditemukan pada batang daun, bunga, dan buah, serta akar yang terkena sinar matahari. Ciri-ciri jaringan Colen-Kim. 1. Umumnya terdapat di bawah epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun, jarang sekali pada akar. Yang kedua yaitu dinding sel Colen-Kim tidak berlignin atau memiliki zat kayu, namun mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Yang ketiga yaitu penyokong organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan atau yang masih muda. Yang keempat yaitu sel-selnya mengalami penebalan selulosa di bagian sudut-sudutnya. Baik, di sini bisa dilihat penampakan melintang dari jaringan Colen-Kim. Menurut tipe penebalan dindingnya, Colen-Kim dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Colen-Kim sudut atau angular Colen-Kim. Penebalan dinding sel Colen-Kim ini terjadi pada sudut-sudut sel. Pada penampakan melintangnya bisa dilihat penebalan ini tampak terjadi pada tempat bertemunya 3 sel atau lebih, seperti yang terdapat pada tangkai Rumex, Vitis, Begonia, Soleus, Cucurbita, Morus beta, dan pada batang Solanum tuberosum. Yang kedua yaitu Colen-Kim lamella atau lamellar Colen-Kim. Penebalan dinding sel Colen-Kim ini terjadi pada dinding tangensial sel. Colen-Kim lamella terdapat pada korteks batang Sambucus nigra, Rhamnus, dan tangkai Cochlearia ramoraceae. Yang ketiga yaitu Colen-Kim lacuna atau lacunar Colen-Kim. Penebalan dinding sel Colen-Kim ini terjadi pada dinding-dinding yang berbatasan dengan ruang antar sel. Colen-Kim lacuna terdapat pada tangkai beberapa spesies Compositae, misalnya Salvia, Malva, Attaya, dan Asclepias. Yang keempat yaitu Colen-Kim cincin atau annular Colen-Kim. Istilah Colen-Kim cincin diberikan oleh Duchesne tahun 1995 untuk tipe Colen-Kim yang lumen selnya pada penampang melintang tanpa melingkar. Muller pada 1890 menyebutkan Snorpel Colen-Kim. Pengamatan terhadap Colen-Kim cincin dewasa tanpa adanya penebalan dinding sel secara terus-menerus sehingga hormon sel akan kehilangan bentuk sudutnya. Jaringan Sclerenchyme. Jaringan Sclerenchyme adalah jaringan penguat atau jaringan penyokong dengan dinding-dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin atau zat kayu. Jaringan Sclerenchyme ini hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jaringan Sclerenchyme ini adalah jaringan tua yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan jaringan Colen-Kim yang di awal itu adalah jaringan yang masih muda, yang masih mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi jaringan Sclerenchyme yaitu sebagai penguat bagian tumbuhan yang sudah dewasa atau tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta sebagai pelindung bagian atau organ lunak yang ada di dalamnya. Contohnya pada tempurung kelapa, kulit biji jarak, dan
buah kenari. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim atau serat sklerenkim dan sklereid atau sel batu. Serabut sklerenkim memiliki bentuk yang panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untaian atau lingkaran. Serabut sklerenkim bisa ditemukan pada serat rami, agave, dan hibiscus subdarif. Dan ini contoh dari agave, tumbuhan agave. Yang kedua yaitu sklereid. Sklereid memiliki ukuran yang lebih pendek dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Sebenarnya sklereid bisa ditemukan pada semua bagian tumbuhan, terutama kulit kayu, pembuluh tapis, dan biji. Pada tempurung kelapa, hampir seluruhnya terdiri atas sklereid. Sel batu pada buah bisa memberikan ciri khas, misalnya pada kulit buah dan daging buah pir, atau butiran berpasir pada daging buah jambu biji. Ini gambar penampakannya seperti ini, bisa dilihat jaringan sklereid yaitu jaringan batu pada buah pir. Baik, mungkin itu saja dari rekan Juanda dan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.